lagi nih, majalah Tempo. Majalah Tempo yang dulu diagungkan sebagai benteng intelektual pers Indonesia, kini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Alih-alih menguliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat, maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Ironisnya, media yang seharusnya memperkuat demokrasi kini justru mendikte bentuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada keberimbangan. Lucu juga, Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi? Kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal. Kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan, karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Pati dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Akar masalahnya apa? Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Dedi, ya satu dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Dedi. Misalnya ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya, yaitu tidak dalam jangka panjang. Itu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Yakni? Iya, Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya maju dalam Pilgub Jakarta, naik SMK, ya. Terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong, gitu. Ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu. Gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu, tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat
data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Bulan ini ya, sejak Februari memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, udah soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Iya. KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama, tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini, itu dia pendiri HMI Purwakarta. Dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi. Dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi. Dan berani tanda kutip berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD, rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel gitu kan. Jangan tanya saya lah gitu kan. Kok tanya saya? Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapat tidak. Untuk warga Jawa Barat, kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi. Kita dukung terus program-programnya. Dan kita kawal terus kebijakan-kebijakannya yang sangat pro dengan rakyat. Coba dong tulis di kolom komentar ini sedikit kata-katanya buat majalah Tempo. Tetap jaga terus kesatuan. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Warga Jabar nggak butuh Tempo. Jadul. Bapak Aing mah hiji ge mau. Bapak Aing mah hiji ge mau. Kesalahan besar untuk majalah Tempo nyenggol-nyenggol Kang Deddy Mulyadi. Kesalahan besar kalau menurut saya. Deddy Mulyadi seorang gubernur Jawa Barat yang baru 3 bulan dilantik. Tapi popularitas atau kemerakyatannya itu dikenal seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Di mana coba ada gubernur yang model begitu? Sampai elit-elit luar negeri sudah ada yang mengenal Deddy Mulyadi. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan hal luar biasa yang patut kita contoh sebagai anak muda, bahwasannya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi bukan pemimpin yang anti kritik, pemimpin yang peka terhadap satu saran, baik melalui media cetak ataupun sosial media. Jadi seperti ini, sebagai anak muda kita perlu belajar, artinya bagaimana seorang Deddy Mulyadi di sini melakukan satu keunikan dalam pendekatan komunikasi, yaitu beliau merupakan satu pejabat yang memang tidak mengandalkan langsung ketika menyampaikan satu pemberitaan kepada publik tanpa juru bicara. Jadi beliau mengandalkan dirinya langsung dalam hal membangun satu komunikasi kepada masyarakat. Di tengah ya pemimpin daerah yang memang masih tabu terhadap satu kritik masyarakat, khususnya media cetak ya ataupun pemberitaan jurnalistik. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu merupakan cerminan seorang politisi, seorang birokrasi yang memang siap hidup di zaman modern, di mana beliau mengandalkan satu transformasi digital melalui sosial media dalam membangun sebuah brand atau image dalam menyampaikan satu gagasan, visi yang nantinya memang pesan tersebut langsung sampai kepada masyarakat. Jadi jangan heran ketika beliau ya hampir setiap menit, setiap detik saat ini selalu trending di berbagai sosial media, baik di YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya, karena satu sisi beliau menunjukkan bagaimana pemimpin itu harus peduli terhadap masyarakat kecil, baik membantu pedagang kaki lima, menyambangi warga di pelosok, hingga menegur aparat secara terbuka dalam konteks komunikasi simbolik ya. Jadi tindakan ini
merupakan bagian satu dinamika seorang pemimpin, yang mana ketika ada satu ya kekeliruan oleh bawahannya pasti beliau koreksi. Jadi kita menganggap bahwasannya di tengah arus deras transformasi digital ya, tata kelola pemerintahan yang baik tak lagi mengandalkan pola-pola yang lama yang harus ribet serba birokrasi ya, kaku, banyak rapat sana sini, tapi beliau lebih memilih ke dalam satu komunikasi yang mana komunikasi tersebut menuntut keterbukaan ya, kecepatan respon, dan ini pastinya ketika beliau merespon secara cepat, keluhan dari masyarakat itu langsung bisa ketemu satu solusi permasalahannya. Yang luar biasanya ya, beliau dijuluki sebagai gubernur konten pun artinya beliau tidak merasa hal ini sebagai sesuatu yang memang mengganggu, karena beliau merasakan artinya lebih baik jadi gubernur konten tapi hasil konten tersebut langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi dengan pengalaman beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, anggota legislatif, artinya ya komunikasi-komunikasi yang demikian sangat diperlukan ya. Sekali lagi, banggalah kalian sebagai warga Jawa Barat yang memang mempunyai satu gubernur yang paham tentang transformasi digital dalam hal teknologi ya. Pembentukan satu opini publik pun sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Mengisi ruang-ruang politik yang selama ini terkesan kaku, terkesan birokrasi. Jadi pembawaan yang dilakukan beliau itu tegas namun tetap merakyat ya. Tidak semua politisi mampu membangun segala jaringan komunikasi yang sedemikian bagus. Jadi mimbar-mimbar yang kaku itu beliau coba hilangkan atau singkirkan. Jadi dalam hal membangun kepercayaan dengan masyarakat, beliau lebih mengedepankan satu pola komunikasi digital gitu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, majalah Tempo ya membuat kontroversi yang sangat-sangat bikin kecewa ya teman-teman. Apa sih yang dulu-dulu kita banggakan ya majalah itu, dulu kita apresiasi karena membuat sebuah tayangan yang sangat mendidik ya. Tapi apa sekarang? Kenapa menyerang Kang Deddy Mulyadi? Coba kenapa alasannya? Ya. Kenapa nggak menyerang gubernur lain? Kenapa cuma Kang Deddy Mulyadi? Kenapa nggak nyerang gubernur yang nggak kerja? Kenapa menyerang gubernur yang aktif, yang kerja seperti Kang Deddy? Di mana ya? Bisa-bisanya ya membuat narasi seperti itu, membuat gaduh warga Indonesia dengan mana menyamakan Kang Deddy seperti Mulyono. Kang Deddy merupakan pencitraan ya. Sampai yang paling parah tuh Kang Deddy ya cuma membuat kebijakan ya ala kadarnya gitu kan, sementara gitu, cuman ingin dilihat orang. Itu ya paling parah. Kalian gak lihat kinerja Kang Deddy sampai segitunya kalian menghina Kang Deddy, menjelek-jelekan Kang Deddy? Apa karena kalian takut nanti Kang Deddy menjadi presiden? Bisa-bisanya menjelekkan Kang Deddy ya teman-teman. Harus kasih klarifikasi kenapa kalian bisa membuat narasi seperti itu kepada Kang Deddy. Kang Deddy pun membantah semuanya ya yang dinyatakan oleh kalian semua yang katanya Kang Deddy disebut sebagai raja lah, disebut sebagai
dewa lah. Apa itu? Kang Deddy sendiri yang bilang tuh. Saya nggak pernah disebut seperti itu. Tapi kalian tuh yang membuat narasi seperti itu. Maksudnya apa? Seperti itu kepada Kang Deddy. Bisa-bisanya kalian seperti itu ya. Cobalah buat berita yang sekiranya mendidik ataupun tidak menyebarkan hoax ya, membuat narasi-narasi palsu seperti itu. Kasihan Kang Deddy ya, dihina seperti itu, dijelek-jelekan seperti itu, bisa-bisa diserang balik lu sama Kang Deddy. Coba deh jangan seperti itu. Kali-kali buat berita yang benar, jangan menyerang Kang Deddy. Inilah Kang Deddy itulah. Gubernur lain tuh urusin yang gak kerja, buat berita sok. Bukan gubernur yang kerja yang dikritik ya. Kalian cuman bisa omong-omong doang ya. Belum tentu nih kalian semua nih bisa memimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, belum tentu. Bisa-bisa hanya kalian seperti itu. Kita lihat coba teman-teman, bagaimana mereka membuat narasi lagi. Apakah dengan adanya tanggapan Kang Deddy Mulyadi untuk Tempo, apakah mereka makin beringas lagi mengkritik ataupun semacamnya ya, ataupun sudah bertobat ya karena membuat narasi-narasi palsu. Bisa-bisanya ya seperti itu kalian. Ya, semoga Kang Deddy sehat selalu. Teruskan Kang Deddy, saya mendukung, warga Jawa Barat mendukung program apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.